bertemu lagi di Warta Kalteng dalam Warta Bicara. Kali ini semakin seru, setiap harinya, setiap episodenya selalu ada narasumber-narasumber yang tentunya menarik untuk kita ajak ngobrol. Kali ini saya bersama Cak Sam dari Humas Polda Kalimantan Tengah. Beliau adalah seorang pelaku anti hoax ya, yang mendukung penyebaran-penyebaran yang tidak baik itu untuk dihentikan dan memberikan banyak edukasi ke masyarakat. Apa kabar Cak Sam? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya siapa nih? Jat Miko boleh. Jat Miko. Panggil singkatannya siapa? Miko, Jat, atau... Boleh aja Cak Sam, bebas. Bebas saja ya? Selama namanya bukan hoax, kayak aman-aman aja kali ya. Gitu ya. Berarti saya panggil, ya, Kang Miko aja lah. Boleh, karena manggilnya Cak Sam itu sebenarnya kan nama dari panjang itu Syamsuddin, bener ya? Ya, betul. Karena saya orang Jawa Timur kalau memanggil orang laki-laki lebih tua, lebih dewasa, lebih umurnya lebih dari yang bersangkutan, panggilannya Cak. Cak. Baik. Kalau Jawa Tengah ada Mas, ada Kang Mas. Tapi kalau di Jawa Timur panggilnya Cak. Okay. Kalau di Jawa Barat AA. Iya. Nah, Cak Sam ini loh, di mata saya ya, mungkin masyarakat juga banyak melihat bahwa Cak Sam ini sering sekali terpublish banyak media, bahkan di media digital, media sosial, dengan sesi curhatnya. Curhat online kepada Humas Polda Kalimantan Tengah. Yeah. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi Cak Sam ini kok tiba-tiba mau nyebur terus berperan dan membuka sesi konseling online? Ya. Oke, jadi gini, Kang Miko. Kang Miko ya. Siap. Jadi sebenarnya terkait curhat-curhat ini adalah program Kapolri. Baik. Jadi Kapolri kita, Jenderal Listio Sigit Prabowo, mempunyai program itu namanya Jumat Curhat. Jumat Curhat ini mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, setiap hari Jumat dia melaksanakan satu program, satu kegiatan Jumat Curhat. Di situ adalah polisi ya bertemu dengan masyarakat. Mungkin masyarakat itu ada hal-hal yang mau disampaikan ke polisi, seperti keluhan, seperti kendala, seperti permasalahan yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi pada dirinya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian polisi hadir, menerima curhatan itu untuk memberikan tindak lanjut dan solusi terbaik terhadap permasalahan masyarakat. Ya, permasalahan warga apapun itu bisa disampaikan kepada kepolisian. Karena kadang terkait permasalahan masyarakat, apapun permasalahan itu nanti akan berujung terhadap terganggunya Kamtibmas, keamanan ketitipan masyarakat. Kalau ada permasalahan masyarakat, warga ini yang belum teratasi, ada konflik di masyarakat kemudian tidak terselesaikan dengan baik, maka kemudian ujungnya, muaranya akan mengganggu stabilitas Kamtibmas. Nah, disitulah kemudian Kapolri mencetuskan program yang namanya Jumat Curhat. Kemudian kami di Humas Polda Kalteng ini membreakdown itu, menjabarkan perintah itu tidak hanya hari Jumat saja. Karena kadang masyarakat itu permasalahannya itu tidak timbul hari Jumat atau hari Kamis. Kadang hari Minggu ada masalah, kemudian saya mau curhat nunggu hari Jumat kelamaan. Nah, kemudian kami menjabarkan perintah Kapolri, kemudian setiap hari itu curhat boleh. Ya. Kemudian dijabarkan lagi oleh Humas Polda Kalteng tidak hanya secara offline, tidak hanya bertatap muka, karena kadang kala masyarakat ini ketika curhat apalagi masalah pribadi, dia tidak ingin bertemu dengan orang banyak. Maka kemudian salah satu sarana kami untuk menjangkau itu membukalah satu program lagi, yaitu curhat online. Jadi masyarakat bisa curhat melalui online, melalui chat WA boleh, melalui telepon boleh, melalui video call juga boleh. Silahkan disampaikan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian kami berupaya untuk memecahkan masalah itu, memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan warga tersebut. Seperti itu, Kang Miko. Ya. Keren banget Cak Sam. Karena saya perhatikan Cak Sam ini, ya tadi, karena akhirnya dijabarkan dan dieksekusinya
secara apa ya, rutin, bahkan harus melayani keluhan-keluhan masyarakat secara online dimanapun Cak Sam berada. Kadang konseling online ketika Cak Sam berada di luar Kalimantan bahkan kan. Itu menurut saya keren banget, dan sejauh ini saya lihat penerimaan masyarakat antusiasnya cukup tinggi ya untuk bisa berdiskusi, bertanya, bahkan mencari solusi permasalahannya, saya lihat. Jadi hampir tiap hari itu ada aja masyarakat itu yang curhat. Ya, dan kami pun tidak membatasi jam. Bahkan tadi malam itu jam 10 lewat, setengah 11 itu ada juga masyarakat curhat. Ya, gitu ya. Tapi kami namanya polisi kerjanya tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan jarak. Maka kemudian apapun itu ketika kami bisa membantu masyarakat, kami selalu siap. Makanya kayak tadi malam ada yang curhat, kita layani. Kita layani pertama online, kemudian mau ketemu misalkan kita ajak ketemu. Nah ini yang menarik juga Mas Miko, bahwa untuk tempat ketemu nih, curhat nih, kalau misalnya ngajak ketemu nih yang bersangkutan biar menyampaikan lebih leluasa, lebih enak, lebih nyaman, lebih jelas, tempatnya pun kami tidak membatasi. Tidak di satu titik saja. Misalkan kalau curhat itu harus ke kantor Polda, enggak. Karena kalau perintah Kapolri terkait jumlah curhat itu diupayakan tempatnya jangan di Maku, jangan di kantor, tapi di tempat-tempat di tengah-tengah masyarakat, sehingga polisi ini semakin dekat dengan masyarakat. Itu yang diharapkan. Nah kemudian kami di Humas Polda Kalteng untuk terkait tempat ini kita tawarkan kepada yang bersangkutan. Mau misalkan di Polda boleh, mau di Padepokan yang ada di TVRI, Padepokan Laskar Ngopi juga boleh, mau di kafe monggo, mau di tempat rumah makan silahkan, mau misalkan kami datangi ke rumahnya, kita datang ke rumahnya. Ya, jadi untuk tempat ini fleksibel, bagaimana masyarakat ini merasa nyaman ketika menyampaikan curhatannya kepada kami. Di taman, kayak kemarin Bidrokes mengadakan di Tamannya Sudarso, cuma curhat, boleh. Jadi dimanapun yang penting masyarakat merasa nyaman dan kami siap untuk melayani semua keluhan dan curhatan masyarakat. Seperti itu. Bahkan melayani via telepon juga. Via telepon juga, ya. Nah itu, ketika melihat banyaknya prosedur tentunya kita memahami ketika konsep untuk melaporkan sebuah kejadian, sebuah permasalahan, mindset yang terbangun di masyarakat adalah melaporkan itu adalah hal yang sulit. Sebenarnya kalau dari sisi Humas Polda Kalimantan Tengah yang membuka konseling curhat, apa yang harus dipersiapkan nih oleh masyarakat yang punya problem? Apa nih yang nanti kalau yang ditanyanya sensitif atau apa, bagaimana ini biasanya prosedurnya seperti apa? Ya, jadi kami ini menyederhanakan birokrasi, menyederhanakan prosedur. Jadi masyarakat yang mau menyampaikan curhatnya menghubungi pertama kali silahkan dengan saluran apapun, melalui nomor telepon boleh, melalui medsos juga boleh, karena kami di Humas Polda Kalteng ada semua medsos, ada kita platformnya, ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube juga ada, TikTok juga ada. Masyarakat bisa berkomunikasi dengan kami melalui saluran-saluran itu. Kemudian kalau ditanya terkait prosedurnya apa, yang disiapkan apa, kami tidak ada prosedur yang harus melampirkan KTP segala macam, kita tidak ada prosedur seperti itu. Yang penting masyarakat ini kita tanya masyarakat mana. Ketika masyarakat Kalimantan Tengah berarti wilayah hukum kami, ya, apalagi wilayah Palangkaraya. Kalau nanti yang bersangkutan wilayah di luar Kalimantan Tengah, maka kemudian kita disampaikan kepada Polda setempat. Ya, karena sudah berbeda wilayah hukumnya. Ketika yang bersangkutan itu wilayahnya berdomisili di Kalimantan Tengah, kalau dia di Palangkaraya, kemudian itu pasti kita tindak lanjuti, ya, dengan misalkan langsung ketemu bisa, bertatap muka bisa, atau tetap melalui online juga bisa. Kalau misalkan wilayahnya itu di luar Palangkaraya, karena Humas Polda Kalteng berdomisilinya di Palangkaraya, kalau itu di luar Palangkaraya, maka kemudian kami akan menghubungi, ya, bersinergi dengan humas-humas Polres jajaran. Jadi Humas Polres jajaran nanti yang menindaklanjuti laporan atau curhatan warga yang ada wilayah hukumnya Polres tersebut.
Kalau mungkin masyarakat karena lebih nyaman itu ketemu itu kan. Tapi kalau misalkan masyarakat kayak kemarin ada yang dari Seruyan, ada dari Kotim, sudah Bahkan kita sampai kabupaten ya. ya kabupaten, kemudian kita tawarkan langsung ke Polres, Pak saya jauh Pak dari Polres, saya kesulitan ini, saya maunya online saja. Kita terima seperti itu. Jadi ada yang curhat dari Seruyan, ada dari Kotim, dari manapun, yang penting itu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah akan kita layani dengan baik. Kalau di luar Kalteng, kita nanti sampaikan kepada wilayah di mana Polda itu yang bersangkutan berdomisili. Seperti itu, Kang Miko. Ya. Baik, Cak Sam. Kan banyak nih sudah covernya itu menjangkau seluruh Kalimantan Tengah. Kasus atau permasalahan apa yang paling sering dan apa ya sering sekali menjadi permasalahan di masyarakat dan sering dicurhatin nih ke Polda Humas Kalimantan Tengah? Ya, kami sebenarnya agak heran juga ya. Kami pertama itu mempunyai program seperti itu untuk semua elemen masyarakat, semua lapisan masyarakat, dari mulai masyarakat desa maupun kota, mulai dari yang berumur anak sekolah nih sampai orang tua nih boleh curhat seperti itu. Tapi kemudian berjalannya waktu, ternyata kalau kita analisa tuh, kita simpulkan itu yang paling banyak curhat ke kami itu adalah generasi milenial. Ah, siap. Anak sekolah, anak mahasiswa. Jadi mayoritas yang curhat ke kami itu kaum milenial. Karena kemudian yang curhat itu dari kalangan milenial, yang dicurhatin itu yang paling banyak ini setelah kita analisa itu ternyata masalah percintaan, masalah asmara, ya yang itu terutama masalah mantan. Asmara adalah sumber masalah. Ya itulah. Jadi terkait masalah itu dan semuanya sebenarnya ketika ada permasalahan itu banyak nih generasi milenial ini yang belum paham, belum bijak dalam bermedia sosial sehingga kadang itu dituangkan ya unek-uneknya perasaannya dengan orang lain itu di media sosial, padahal ada hal-hal, ada rambu-rambu yang tidak boleh dilakukan itu, seperti melakukan ujaran kebencian dan seterusnya, itu nggak boleh. Nah permasalahan itu kadang berawal dari sana, kemudian curhatlah kepada kami, Pak saya dijelek-jelek ini di media sosial, kemudian Pak ini ada mantan saya seperti ini, banyak sekali permasalahan dari kalangan generasi milenial. Seperti itu. Ya nggak tahu caranya bagaimana menyikapi bahkan menangani sesuatu hal yang sudah jadi masalah ya. Ya. Masalah seperti apa Cak Sam sebenarnya yang apa ya yang paling menarik lah pernah ditangani Polda Kalimantan Tengah tentang urusan percintaan nih muda-mudi di Kalimantan Tengah. Ya itu yang menarik itu sebenarnya ini ya. Ini hendaknya dijadikan pelajaran kepada semua orang, terutama generasi milenial. Itu yang paling sering kami tangani itu ya terkait permasalahan asmara ketika sudah putus. Berarti ini menjadi mantan nih. Ya menjadi kalau saya menggunakan diksi mantan ini alumni hati gitu. Sudah lulus ya. Alumni hati mantan itu kan. Kadang tuh masih ada aja permasalahan ketika ini sudah menjadi mantan. Seharusnya nih ketika sudah menjadi mantan, maka kemudian sudah tidak ada permasalahan lagi, seharusnya seperti itu. Tapi faktanya di lapangan banyak nih generasi milenial pacaran putus, kemudian timbullah permasalahan-permasalahan baru. Terutama ini yang agak lucu nih, ini permasalahan hutang. Ada administrasi ketika berpacaran. Iya, itulah. Itu hutang pun ada yang menariknya gini. Boleh saya cerita nih? Boleh lah. Yang menarik nih ya. Baik. Tapi hendaknya ini nggak boleh dicontoh ya, hutang nih. Jadi ada cowok dan cewek pacaran. Pada waktu pacaran nih laki-laki nih sudah wajar toh ketika ngajak jalan-jalan, kemudian mentraktir makan, ke kafe mentraktir minum, ini kan wajar, cowok kan begitu kan? Biaya yang diperlukan Ya, untuk pacaran. untuk pacaran. Baik. Kemudian mau healing, ketenggiling, naik motor, misalnya di sana juga beli, pakai kendaraan segala macam. Kemudian pacarnya ulang tahun, kita membeliin baju, ya membelikan tas, misal lipstik, misalkan. Itu kan hal yang wajar ketika kita mempunyai pacar, kita sayang sama pacar, maka kemudian kita memberikan seperti itu, traktir makan, membelikan baju, membelikan sepatu, misal hal yang wajar. Tapi kemudian yang tidak menjadi wajar, ya ketika ini putus, ya mungkin putusnya ini nggak tahu, yang laki-laki mungkin belum move on,
Yang laki-laki mungkin tidak mau diputusin atau seperti apa. Kemudian setelah putus itu yang laki-laki ini Merasa dirugikan. nggak tahu merasa dirugikan, yang jelas itu menghitung semuanya menjadi hutang. Ya. Jadi yang sudah dikeluarkan beli baju, ya untuk ulang tahun misalkan beli sepatu, makan di warung, kemudian minum-minum di kafe, itu dihitung, dijadikan hutang, kemudian ditagih kepada mantan pacarnya. Karena mantan pacarnya bingung, ya mau membayar nih pakai apa juga, karena dia mungkin masih kuliah atau sekolah, akhirnya curhatlah ke kami. Apa berupa bentuk ancaman juga nggak ketika melakukan penagihan? Ada yang berbentuk ancaman, ada juga yang tidak. Ya, berbentuk ancaman ini banyak sekali ancamannya. Ya, ini juga nih, ini imbauan dari kami ketika berpacaran itu. Malah kami ini mengendaki generasi milenial itu, ya kalau bisa nggak usah pacaran lah, gitu kan. Ya, jadi kalau yang sekolah fokus belajar, yang mahasiswa itu fokus untuk mata kuliahnya sehingga cita-citanya berhasil. Karena kadang kalau pacaran itu kadang banyak sekali hal-hal negatifnya. Nah, ini tidak patut dicontoh ya. Kadang generasi milenial kita ketika pacaran itu dia sampai melampaui batas. Ya, melampaui batas itu yang melakukan hal-hal yang tidak boleh. Kemudian sudah tahu itu hal yang tidak boleh, difoto lagi. Baik. Di video lagi. Baik. Ya, dan inilah kemudian yang menjadi ancaman itu. Jadi ada yang putus, dia punya mantan, mungkin yang cowoknya nggak rela diputusin, ya belum move on, kemudian tadi itu, ya menghitung dengan yang sudah dikeluarkan menjadi hutang. Kalau kamu nggak bayar nih, ku sebarin fotomu. Ini Ya. yang disebut juga fenomena VCS ya, yang paling masyarakat paling kenal. Iya, ada juga mereka yang melalui VCS, ada juga yang mereka langsung. Ya memfoto, memvideo itu, kemudian ini dikoleksi nih oleh cowoknya. Dan inilah yang menjadi senjata dia untuk mengancam, ya, dan seterusnya. Ada juga, kamu kalau nggak balik sama aku nih, aku sebarin. Ada juga yang seperti itu. Karena belum move on. Itu loh. Maka kemudian ya kita imbau ketika udah menjadi mantan, ketika sudah menjadi alumni hati, udahlah itu masa lalu gitu loh. Masih banyak kok itu kan. Yang manis-manisnya aja dikenang semua. Ya, seharusnya begitu. Yang mantan udahlah bersahabat lagi dengan baik. Ya, hal-hal yang negatif itu jangan dilakukan lagi. Seperti itu sehingga tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. Seperti itu, Kang Miko. Padahal itu kan baru pacaran ya. Baru ada pacaran. juga kan kasus-kasus yang berada di lingkup yang sudah berkeluarga, berumah Ada tangga. Itu sama menariknya juga. Ya, ada. Tapi prosentasenya itu banyak yang dari pacaran. Dari pacaran. Yang rumah tangga itu ada juga. Ada juga. Ya, permasalahan mantan suami, mantan istri. Saya dengar bikin heboh ya. Ada yang juga bikin heboh itu kan. Dan kami ini selalu ingin memberikan solusi terbaik karena kalau terkait masalah keluarga, terkait mantan istri, mantan suami sudah banyak contohnya dan mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah kita gitu kan. Yang ada mantan suami kemudian mohon maaf sekali melukai mantan istrinya, ya kemudian ada juga mantan suami yang berbuat kekerasan kepada calon suami mantan istrinya, ada juga seperti itu. Ada juga sebaliknya yang mantan istrinya melakukan kekerasan kepada mantan suaminya, ada juga seperti itu. Hal-hal inilah yang kita coba untuk segera menindaklanjuti permasalahan masyarakat terkait mantan, terkait apapun ini sehingga tidak menjadi hal-hal yang melanggar hukum. Seperti itu, Kang Miko. Menarik sekali, Cak Sam. Di lapangan sendiri, Cak Sam, kalau kita menganalisa sebenarnya sebuah informasi bohong, ini kan dari banyaknya kasus ya, banyak kasus. Ada yang asmara, ada yang itu sebenarnya terbangun dari kriminalitas murni atau ketidaksengajaan yang akhirnya menjadi sebuah rencana untuk menutupi beberapa hal. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah hoax ya, berarti informasi tidak benar. Jadi kalau kita bicara informasi tidak benar itu ada beberapa motifnya. Ya, ada motif menyebarkan informasi hoax itu disengaja. Ada yang iseng, ya. Ada juga yang tidak tahu. Tidak memahami. Dia tidak tahu, tidak memahami kalau itu hoax, itu dia ikut menyebarkan. Ada juga yang iseng, ada juga yang memang sengaja tahu bahwa informasi itu dia rekayasa,
informasi itu tidak benar kemudian disebarin. Ada juga yang demikian. Ya, yang memang yang kita agak konsen itu terkait informasi yang disengaja nih. Kalau informasi orang itu tidak tahu kemudian menyebarkan, kita cukup memberikan edukasi, pemahaman. Kalau misalkan menerima informasi harus saring sebelum sharing. Baik. Ya, bagaimana untuk menyaringnya? Udahlah, yang paling simpel itu tanyakan aja lah kepada Humas Polda Kalteng, tanyakan langsung kepada Cak Sam, pasti akan kita jawab informasi itu hoax atau tidak. Diverifikasi ya. Diverifikasi. Kemudian yang iseng juga bisa kita tindak lanjuti dengan pembinaan, memberikan pemahaman. Nah, yang agak berat nih, yang informasi hoax itu sengaja disebarkan. Karena mungkin ada beberapa alasan atau ada motif lain di balik itu. Nah, ini yang juga sering terjadi di wilayah kita. Contohnya seperti apa? Contohnya ya. Ya mungkin bisa diulas nih, mungkin bisa jadi bahan pelajaran buat kita semua. Contohnya itu kalau kita analisa lagi ya, kalau kita simpulkan nih, contoh besarnya itu ada 4 kasus nih. Nah, ada 4 kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah. Dia menyebarkan hoax itu disengaja, dan menyebarkan hoax disengaja itu ada motif lain. Dan motifnya ini juga menarik gitu ya. Kalau kita katakan menarik, dikatakan lucu-lucu. Ya udah, menarik dulu baru lucu nih. Gimana? Ya menarik, ya lucu gitu Baik, kan. baik. Jadi ada orang menyebarkan hoax itu karena takut istri, ada ya. Ada. Ya, jadi kalau suami-suami takut istri, ini ada juga menyebarkan hoax ini takut istri. Ada juga yang menyebarkan hoax itu karena takut suami. Jadi dua-duanya ada. Ada ya. Ya, berarti ada istri menyebarkan hoax takut suaminya, ada suami menyebarkan hoax ini takut istrinya. Baik. Di Palangkaraya itu yang kita tangani ada 3 kasus, ya, menyebarkan hoax itu, masyarakat heboh, viral, masyarakat kemudian resah, ternyata ujung-ujungnya hoax. Yang satu lagi itu terjadi di Murung Raya, sama, karena itu takut pada istrinya. Seperti itu, Mas Miko. Ya, adalah pasti mendasari kan sebenarnya mengapa suaminya takut istri dan kenapa istrinya takut sama suami. Ya. Coba. Dan kenapa harus jadi hoax? Ya. Jadi gini, jadi saya urut aja ya. Baik. Ya, 4 kasus ini, 3 di Palangkaraya, 1 di Murung Raya. Yang terjadi pertama kali itu di Palangkaraya. Itu viral tahun kemarin. Baik. Hoax itu katanya ada begal di Palangkaraya di Jalan Raja Wali. Ya, ada laki-laki katanya motornya itu dibegal pada siang hari. Yang begal ini 2 orang pakai motor, yang depan bawa pistol, yang belakang bawa celurit. Oh, resah dong masyarakat ya. Itu viral di media sosial, di Facebook, di grup WA. Ketika itu viral, masyarakat sudah pasti nih akan resah, akan takut. Takut kenapa? Oh, berarti Palangkaraya nggak aman ini. Kriminalitas seperti itu udah mulai ada. Mulai ada di Palangkaraya. Ya. Karena selama ini begal tidak ada di Palangkaraya. Baik. Kemudian itu viral siang hari lagi. Ini berani sekali ini begal nih, siang-siang bawa celurit, kemudian bawa pistol. Begal motornya diambil, kemudian viral. Tetapi kemudian kami ada tim patroli siber namanya. Ketika mendapatkan informasi ini, kita analisa nih, ada analisisnya kita. Informasi ini ketika kita analisis ini kok kayaknya ada yang janggal. Baik. Ya, ini nggak masuk akal kayaknya nih, ke Palangkaraya kok orang begal itu di tengah kota siang-siang bawa celurit, bawa pistol. Secara logika berpikir kita aja, kalau memang ada orang nih berniat jahat ingin begal, nggak bakalan dong membegal di tengah kota. Dan unsur kriminalitasnya nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal nih, kalau niat begal nih. Palangkaraya ini bukan kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta wilayahnya ramai semua gitu. Dan padat. Di Palangkaraya ini kan kita mau ke Tenggiling tuh, ya Pal 12 ke atas kan sepi. Kenapa nggak mau begal di sana aja? Iya. Ya, ke Bukit Rawi sana, di luar kota dikit, keluar dari peranya dikit, kan sepi. Benar. Kalau mau aman nih, orang begal nih, pasti dia akan membegal itu di tempat-tempat yang sepi. Loh, ini Jalan Raja Wali tahu sendiri siang hari. Ya, membegal, bawa celurit, bawa pistol. Ya, kemudian saya tanya,
Ya, pada waktu ini nih, saya urutkan dulu. Kemudian saya telusuri nih. Saya telusuri ketika ini ada kejanggalan, saya telusuri dari penyebar pertamanya. Penyebar yang terakhirnya. Saya turun dapat dari mana, dari mana. Akhirnya kami menemukan terakhir itu jam 11 malam. Ketemu orangnya, kita datangi ke rumahnya. Yang menyebarkan informasi tersebut di media digital. Ya, yang menyebarkan udah tahu nih. Yang menyebarkan ini ternyata adiknya. Dan informasi itu ya, didapat informasi didapat dari kakaknya. Oke. Nah, kemudian kita cari kakaknya yang katanya korban begal. Ketika kita ketemu kakaknya di rumah itu, ya di rumah itu ada di sekitar Jalan Tinggang ujung sana rumahnya. Ya, kita ketemu, kita ketok-tok jam 11 malam itu. Assalamualaikum, selamat malam. Keluarlah dia. Saya tanya, Mas, betul nama sampean ini? Betul. Betul sampean dibegal, Mas? Betul, Pak. Mas, kami dari Humas Polda Kalteng, Mas, mau klarifikasi ini. Oh, sebentar, Pak. Kami itu di depan rumah, ya. Sebentar, Pak. Kenapa, Mas? Jangan di sini, Pak. Lu, kenapa, Mas? Di dalam ada istri saya sama anak. Lu kenapa emang, Mas? Kita kan ngomong baik-baik nih. Iya. Ya kan? Seharusnya nih kalau ada tamu nih, secara logika saja. Ya, apalagi dengan niat membantu tadi ya. Kita kan disuruh masuk seharusnya nih. Oh, iya. Malah jangan disuruh masuk di mana, Mas? Di sana, Pak, agak jauh dari rumah aja. Dan makin kita tanda tanya nih, ya kan? Dah, kemudian udah kita ngikut orang itu, kemudian kita dibawa jauh itu sekitar 10 meter, bukan 10 meter, 100 meter. Ya, 50 meter dari rumahnya. Jauh lah dari rumahnya. Udah, kita ngobrol, akhirnya di pinggir jalan itu tempatnya itu banyak semak-semak gitu kan. Kita ngobrol di sana. Agar tidak terlihat ya. Kayaknya begitu. Baik. Ya, kemudian saya tanya, Mas, betul, Mas, dibegal? Betul, Pak. Gimana cerita, Mas? Cerita dia. Kalau siang hari dibegal, bawa celurit, teman bawa pistol, tempatnya di situ. Jadi dia cerita, Pak, pada waktu saya kembali pulang, Pak, mau makan siang, di tengah jalan Raja Wali dia sudah dibegal, Pak. Ada dua orang naik motor. Kemudian saya dipepetin, Pak, di dekat tempat sampah. Ada tempat sampah di sana, Raja Wali itu kan. Terus, Mas, kemudian saya ditodong pistol, Pak. Ya, serahkan motormu. Kalau enggak kamu kubunuh di sini. Ya, itu kan. Kemudian saya takut, Pak. Terus, Mas, saya tinggalkan. Terus orang itu bawa motornya. Iya, bawa motornya, Pak. Terus sampean nggak minta tolong sama. Ada orang lewat nggak di sana? Kayaknya ada, Pak. Ya, kayaknya ada kan. Terus sampean nggak teriak di situ minta tolong? Enggak, Pak, saya takut, Pak. Ini mulai curiga kan. Ini nggak masuk akal nih, ya. Kemudian saya langsung begini saja, Mas, coba sampean ngomong jujur aja. Ya kan? Karena kalau kita analisa, Mas, dari keterangan sampean ini ada yang janggal, Mas. Saya bilang gitu kan. Nggak mungkin begal di tengah jalan, siang-siang di Palangkaraya. Kalau niat begal ini orang akan di luar kota. Sampean ada masalah lain, Mas. Saya bilang gitu kan. Pak, terus dia, sampean nggak ngomong sama istri saya kan? Bilang gitu dia. Akhirnya ya. Akhirnya dia mulai ngaku. Iya, Pak, katanya, tapi sampean jangan ngomong istri saya ya, katanya dia kan. Habis itu gini, Pak, sebenarnya motor saya itu, Pak, ditarik leasing, katanya. Kenapa, Mas? Karena saya menggadaikan BPKB itu tanpa sepengetahuan istri saya. Dan saya sekarang ini 3 bulan nggak bisa bayar, Pak. Karena saya takut sama istri, maka kemudian saya cerita sama istri kalau motornya itu dibegal. Jadi sampai nyebarkan begal itu karena takut istri. Iya, Pak, kata si yang bersangkutan itu ya. Jadi nyebarkan informasi hoax karena takut istri, ternyata motornya diambil leasing. Ya. Kemudian ada lagi di Murah nih. Kalau cerita panjang nih, ada 4 nih. Nggak masalah. Kita cerita panjang lebar. Bisa jadi insight juga buat teman-teman. Kalau di Murah juga sama. Dia takut istri. Ya, dia bilang sama istrinya yang viral itu ya. Jadi ada orang itu sama ya dikeroyok begal. Sama begal juga. Ceritanya sama ya. Ceritanya begal, kemudian dia kelahi dengan begal, motornya mau diambil nggak jadi, tapi dia udah kelahi luka-luka semua, badannya ini bengep-bengep gitu, babak belur, kemudian pulang ke rumahnya. Pada waktu di rumah dia cerita sama istrinya, Ma, saya habis dibegal, Ma, tapi untung saya bisa melawan. Saya kelahi sama begalnya, Ma. Motornya untung saya ambil, selamat ini, Ma. Ya, dan orang begalnya itu lari, Ma, tapi saya kena pukul-pukul, Ma. Ya. Viral di media sosial. Kemudian ya tadi itu ketika ada hal yang begal-begal itu masyarakat resah, takut. Benar. Kemudian dari cerita itu kita analisa juga ternyata ada hal yang janggal.
Kemudian karena tempatnya di Murah, kemudian saya menghubungi Polres Murah untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Hasilnya setelah dikonfirmasi, ternyata informasi itu tidak benar. Ya, yang benar ternyata dia pamit dari rumah tuh, pamit sama istrinya mau main ke rumah kawan malam hari, sekitar habis isya jam 7-an. Pamit istrinya mau main ke tempat kawannya. Ternyata dia tidak ke tempat kawannya. Dia main sama kawannya, ada laki-laki 3-4 orang, dia pergi ke karaoke yang ada di sana. Hiburan malam ya. Hiburan malam. Ya, pada waktu karaoke itu ternyata mereka ini kawan nih, ya mungkin jangan dicontoh ya. Baik. Minum. Oke. Minum, kemudian ada juga pemandu lagunya. Ada LC-nya, Lady Scott-nya itu kan. Nah, karena mungkin terpengaruh minuman keras, sama kawan nih, rebutanlah pemandu lagu itu. Karena terbawa suasana. Ya, terbawa suasana, mungkin bagaimana ya kan, atau cemburu atau bagaimana, kelailah dia di tempat karaoke itu. Ya, karena kelahi mukanya bengkak-bengkak, ya bengkak-bengkak. Jadi karena dia pamitnya ke tempat kawan, kalau ngomong jujur nih, ya dia kelahi rebutan pemandu lagu, pasti istrinya marah kan. Kemudian dia merekayasa lah bagaimana ini biar istrinya bisa menerima yang mukanya bengkak-bengkak, yang luka-luka itu. Kemudian ngabari istrinya kalau dia itu habis dibegal. Akhirnya ya, dengan niatnya menutupi masalah, malah menjadi masalah lebih besar, dan jadi konsumsi publik urusan rumah tangganya. Nah, apa yang sebenarnya bisa kita simpulkan dari kejadian fenomena hoax di dalam rumah tangga ini, Cak Sam? Aduh, ya itulah. Ya, yang terakhir saya cerita juga agak beda nih, yang terakhir. Oh, yang terakhir. Yang terakhir yang kemarin terjadi beberapa hari yang lalu, yang di bandara itu viral juga, kalau ada dia dibegal di dekat bandara Cililiwut. Ya, bandara Cililiwut, dia dibegal oleh 3 orang pakai motor bawa parang gitu kan. Kemudian yang diambil uang 3 juta. Motornya tidak diambil. Kemudian viral di media sosial. Hari Jumat itu kan salah. Kemudian saya hubungi yang bersangkutan, ya, yang pertama memviralkan, dapat dari mana, kemudian saya telepon, karena posisinya dia di Bengaris sana rumahnya, saya telepon, saya bicara sama istrinya, saya tanya suaminya korban itu, suaminya lagi pulang ke rumah, kemudian saya sampaikan, Bu, sudah lapor polisi belum? Terus saya bilang, Bu, kalau memang benar suaminya itu jadi korban begal, tolong Bu, sesegera mungkin lapor ke Polsek Pahandut yang terdekat. Ya, sehingga kita bisa menindaklanjutinya. Kemudian jam 12 itu yang bersangkutan nih, korban ini lapor ke Polsek Pahandut. Setelah lapor di Polsek Pahandut, dia ceritalah kronologisnya. Kembali, polisi ini kan menerima laporan masyarakat itu tidak langsung percaya gitu kan. Baik. Ada hal yang janggal, setelah dianalisa, ada hal yang masuk akal. Kesimpulannya kemudian, yang si bapak ini, yang ngomong ada dibegal itu, ternyata dia tidak dibegal. Ternyata dia itu merekayasa cerita agar karena dia itu kan punya warung nih. Baik. Punya warung, buka warung. Uang di warung itu selalu habis. Selalu habis dipakai oleh suaminya tanpa sepengetahuan istrinya. Ya, dipakai untuk hal-hal yang tidak baik lah begitu kan. Kemudian untuk agar pertanggungjawabannya ini enak nih, uang nih, kalau istrinya tanya uang ini kemana, uang warung ini kok habis terus itu kan, laporannya dibegal. Nah, laporannya kemudian ke istrinya dibegal, ya, kemudian viral lah itu. Maka kemudian ini kami imbau kepada seluruh masyarakat nih, ya, jangan sekali-kali menyebarkan hoax, ya, di media sosial, alasan apapun itu tidak boleh, apalagi tidak ada begal ngomong begal, karena kalau sudah ngomong begal masyarakat akan resah, masyarakat akan timbul rasa takut, ya, ketika akan melintasi daerah tersebut. Ya, ini jadikan pelajaran berharga bagi semua orang. Ya, ketika ada masalah sama istri, masalah dengan suami, ya, ceritakan aja lah hal yang sesuai faktanya, hal sejujur-jujurnya, sehingga tidak ada permasalahan seperti ini yang blunder ke masyarakat, yang blunder ke masyarakat. Kasihan masyarakat akhirnya. Seperti itu, Mas Miko. Ya. Baik, ya. Keren sekali Cak Sam. Kita banyak sebenarnya menduga-duga karena Cak Sam juga melakukan promosi di media digital, itu ya masih sebatas juga menjaga privasi ya. Dari
daripada masyarakat yang melaporkan dan mencari solusi. Iya. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama Cak Sam, kita dapatlah sedikit informasi dan masukan serta bisa mengevaluasi diri apa yang mungkin bisa saja terjadi di diri kita juga gitu, dan bagaimana hal yang harus kita hindari. Mungkin sebagai closing statement Cak Sam, agar masyarakat semakin teredukasi dan tidak melakukan hal yang tidak hoax dan sebagainya. Dari Polda Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Mas Miko. Jadi ada dua hal nih, kalau kita simpulkan dari pembicaraan kita. Yang pertama terkait curhat, yang kedua terkait penyebaran hoax. Terkait curhat itu, ya, kami dari kepolisian ini akan menerima curhatan dari masyarakat apapun itu, baik melalui media sosial, baik melalui tatap muka langsung dengan masyarakat, maupun melalui saluran online. Ya, tujuan kami adalah agar permasalahan di masyarakat itu dapat mendapatkan solusi terbaik, sehingga nanti hal-hal yang akibat permasalahan nggak terselesaikan mengganggu stabilitas Kamtibmas dapat kita tekan dengan sebaik-baiknya. Imbauannya adalah ketika ada permasalahan apapun itu, yuk kita selesaikan dengan cara baik-baik, yuk kita selesaikan dengan cara kekeluargaan, ya. Yang kedua, jangan sekali-kali menyebarkan berita hoax atau tidak baik, karena dampaknya berita hoax itu sangat-sangat besar. Ya, dampak hoax itu bisa terjadi kerusuhan, bisa terjadi konflik horizontal, bisa meresahkan, menakuti masyarakat, bisa merugikan ekonomi, dan seterusnya. Dampak-dampak hoax itulah yang kemudian kita jaga bagaimana hoax itu tidak terjadi lagi di masyarakat. Pencegahan adalah kuncinya. Salah satunya adalah dengan melakukan literasi digital seperti kita ngobrol pada pagi hari ini. Demikian, Mas Miko. Jadi akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa untuk kita dan kembali ke kita, untuk menjaga kondusivitas, suasana nyaman, dan bermedia sosial jadi lebih asik. Oke, terima kasih Cak Sam bincang-bincang kita pada hari ini, dan kita nantikan bincang-bincang kita berikutnya di Warta Bicara selanjutnya.